Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang pertama, yang paling utama dan yang paling harus memang kita utamakan adalah memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena di mana pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan nikmatnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih bisa mengikuti kajian kitab kita pada malam yang berbahagia ini. Lanjut daripada itu, salawat dan salam agar selalu senantiasa tercurahkan kepada pemuda gurun pasir, pegawai tanpa gaji, direktur tanpa dasi, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Adapun pada kesempatan yang berbahagia ini, terlebih dahulu yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati adalah sahabat senior Ketua Umum Muhibbul Lughatil Arabiyah Kak Muhammad Yusran, yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati adalah selaku pemateri pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni sahabat senior Khairul Afhami. Adapun pembahasan kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni kita akan membahas yang namanya kitab Aqidatul Awam. Mungkin sebagai pengantar sedikit dari saya selaku moderator pada kesempatan yang berbahagia ini, kitab Aqidatul Awam adalah salah satu kitab yang sangat populer di Indonesia. Sesuai dengan namanya, yaitu kitab Aqidatul Awam, yang berarti akidah untuk orang-orang yang awam atau semacam pegangan untuk orang-orang yang umum, yang mana kitab ini diperuntukkan bagi seluruh umat Islam di dalam mengenal ilmu tauhid untuk lebih dalam lagi. Kitab ini ditulis oleh Syekh Sayyid Ahmad bin Al-Marzuki Al-Maliki Al-Hasan. Untuk lebih lanjutnya lagi mungkin bisa diperjelas atau dibahas oleh pemateri. Adapun tema kita pada kesempatan yang berbahagia ini, yakni konsep tauhid dalam kitab Aqidatul Awam, yang akan dibawakan oleh sahabat senior Khairul Afhami. Beliau adalah salah satu pengurus Muhibbul Lughatil Arabiyah periode 2021-2022. Kepada kakak senior kami persilahkan dengan hormat. Ketua Muhibbul Lughatil Arabiyah dan kepada seluruh hadirin yang hadir pada pertemuan ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmani wa birrahimi da'imul ihsan. Walhamdulillahil qadimil awal al-akhiril baqi bila tahawili. Thumma salatu wassalam sarmadan ala nabi khairi man qad wahada wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haq wa ghaira mubtadi wa ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa lagi Maha Kuasa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk belajar tentang ketauhidan, serta salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
nabi yang melebihi sosok orang tua, manusia yang merupakan sumber kasih sayang. Kasih sayangnya kepada kita semua tidak bisa dikalahkan oleh apapun. Suatu ketika malaikat Jibril alaihissalam mendatangi, menjumpai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berkata, "Akhbirni anil iman." Qala, "Antu'mina billahi wal malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina biqadri khairihi wa syarrihi." Qala sadaqta. Suatu ketika malaikat Jibril mendatangi Rasulullah dan bertanya, "Wahai Rasulullah, apa itu iman?" Maka Rasulullah menjawab, iman itu ada 6. Asas-asas iman itu ada 6. Yang pertama, beriman kepada Allah. Yang kedua, beriman kepada malaikat Allah. Yang ketiga, beriman kepada kitab Allah. Yang keempat, beriman kepada Rasul-Rasul Allah. Yang kelima, beriman kepada hari kiamat. Dan yang terakhir, beriman kepada takdir baik dan takdir buruk. Berbicara tentang agama Islam, agama kita ini terbagi kepada 3 pondasi, yaitu rukun iman, rukun Islam, dan ihsan. Ilmu yang membahas rukun iman disebut dengan ilmu tauhid. Ilmu yang membahas tentang rukun Islam disebut ilmu fikih. Adapun yang membahas tentang ihsan itu tazkiyatun nufus atau ilmu tasawuf atau ilmu akhlak. Nah, pada kesempatan ini kita hanya akan membahas tentang rukun iman. Semua orang yang mengaku agama Islam pasti meyakini 3 hal. Tidak ada pertentangan di dalamnya. Apa itu? Yang pertama, mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Maha Esa. Itu yang pertama. Tidak ada perbedaan itu. Kalau ada perbedaan bukan Islam. Yang kedua, meyakini bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang rasul, utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga adalah meyakini hari kiamat itu pasti terjadi. Berbicara tentang uluhiyah atau ketuhanan, ini sifatnya umum. Ya, kalau berbicara tentang Allah, pasti muncul banyak pertanyaan. Siapa Allah? Bagaimana Allah? Di mana Allah? Berapa itu Allah? Kapan Allah? Kapan? Itu semuanya muncul. Sehingga dari rukun iman inilah terpecah belah pemahaman. Akidah Rasulullah SAW itu terus turun temurun diwariskan dari ulama satu ke ulama yang lainnya. Akan tetapi seiring berjalannya waktu, pemahaman-pemahaman ini banyak yang melenceng, sehingga tercipta banyak pemahaman-pemahaman keimanan atau pemahaman atau aliran-aliran akidah yang berbeda-beda, sehingga dibutuhkan yang namanya identitas untuk menjelaskan atau menjadikan identitas akidah yang benar yang merupakan akidah Rasulullah SAW. Sebagaimana barang-barang itu kan ada yang ori, ada yang KW. Nah, sudah banyak produk-produk KW yang tercipta mengaku semua akidahnya Rasulullah, akan tetapi bertentangan dengan Al-Quran dan hadis. Inilah yang mempelopori munculnya akidah Asy'ari yang sebenarnya pada hakikatnya merupakan akidah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang asli,
yang kemudian diberi nama akidah Asy'ariyah atau akidah Al-Maturidiyah itu sama. Untuk membedakan mana akidah Rasulullah yang benar dan mana akidah yang mengaku sebagai akidah Rasulullah SAW. Apa ciri khasnya akidah Asy'ari? Ciri khasnya yaitu ada di dalam kitab Aqidatul Awam. Di dalam kitab ini, rukun iman yang pertama itu dijelaskan. Rukun iman yang pertama kan beriman kepada Allah. Allah yang bagaimana yang kamu sembah. Tiap-tiap aliran itu pasti memiliki keyakinan-keyakinan yang berbeda tentang Allah. Keyakinan yang mana yang kita ikuti? Tentunya harus keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Apa itu keyakinan yang sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah? Dijelaskan di dalam kitab Aqidatul Awam itu adalah fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibilillahi isrina sifah. Ada 20 sifat yang wajib kita yakini tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa itu? Yang pertama adalah mawjud atau wujud. Mungkin waktu kecil kita sering diajari oleh guru-guru kita di kampung atau guru-guru kita di taman TPA misalnya, yang berkata, yang melakukan ini syair, wujud kidam baqa mukhalafatul lil hawadis. Mungkin pernah semua ya? Pernah semua? Pernah jadi apa? Pernah. Ini ada yang penting. Kenapa ini ada 20? Apakah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala hanya ada 20? Tentu tidak. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala tidak terbatas hanya 20. Dan tidak terbatas juga hanya 99. Akan tetapi akidah kita, akidah Asy'ari itu mengajarkan batasan akal sekaligus pelurus akidah-akidah yang salah, sehingga sifat 20 ini menjadi panutan untuk menilai mana akidah yang benar, mana akidah yang salah. Yang pertama, sifat dari sifat 20 itu adalah wujud. Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran, Allahu khalaqas samawati wal ard. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Paham kita ini yang pertama, paham yang menentang paham-paham ateis, yang mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada. Nah, untuk membantah paham orang-orang yang tidak percaya dengan Al-Quran, jangan pakai Al-Quran, pakai dalil akal. Apa dalil akalnya? Bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala ada, yaitu adanya alam menunjukkan bahwa adanya yang menciptakan. Sebab itu berasal dari sebab, dan sebab berasal dari sebab, dan pada ujungnya itu ada sebab yang tidak tersebabkan. Maka itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sifat Allah yang kedua adalah qadimun. Qadimun ini kadang orang artikan dahulu, tapi bagi saya pribadi, kata dahulu itu kurang tepat untuk menerjemahkan qadimun. Artian tepat untuk qadimun adalah tidak berawal. Ini kalau ada yang bertanya, di mana Allah? Kapan Allah itu ada? Maka jawabannya adalah qadim. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak memiliki awal. Tidak ada awalan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalil Al-Qur'annya adalah wal awwalu wal akhir. Dialah Allah yang maha awal.
Apa dalil akalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala qadim? Qadim itu dalil akalnya qadim ya, qadim tidak mungkin hadis. Itu hadis artinya baru, artinya diciptakan. Sesuatu yang diciptakan pasti membutuhkan tempo, dan semua yang membutuhkan tempo pasti membutuhkan akhir. Sehingga batallah sifat-sifat ketuhanan jikalau Allah Subhanahu wa taala tidak qadim. Artinya jikalau Allah membutuhkan awal, berarti dia tidak pantas untuk mendapatkan derajat ketuhanan itu. Yang kemudian al-baqi, ini yang ketiga, sifat yang ketiga adalah Allah itu kekal, tidak ada akhirnya. Nah, sama tadi dalilnya itu wallahu wal awwalu wal akhir. Adapun dalil akalnya adalah Allah qadim. Kalau Allah qadim tidak terikat oleh tempat, sehingga sesuatu yang tidak terikat tempat dan juga tidak akan terikat oleh waktu. Yang keempat adalah mukhalafatu lil khalqi, atau yang kita kenal adalah mukhalafatu lil hawadis. Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan makhluk. Ada sebagian aliran yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala itu punya wajah, punya tangan, hampir sama dengan manusia, tingginya 3 meter, dia juga punya rumah. Ini bertentangan dengan akidah kita yang mengatakan Allah berbeda dengan makhluk. Apa dalilnya yang mengatakan Allah berbeda dengan makhluk? Yaitu laisa kamislihi syai'un. Tidak ada sesuatu pun yang sama dengan Allah. Dan lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak setara dengan apapun. Dalil akalnya adalah contohnya manusia. Manusia itu kan bisa mencipta juga, bisa membuat. Dia bisa membuat kursi, HP, dan sebagainya. Akan tetapi antara manusia dengan ciptanya itu berbeda. Manusia tidak sama dengan kursi, manusia tidak sama dengan HP, dan seterusnya. Itu dalil akalnya. Yang kelima, keyakinan kita tentang Allah Subhanahu wa taala adalah qaimun ghaniyun, atau yamuhu binafsihi. Allah itu berdiri sendiri. Yang tadi itu yang mukhalafatul hawadis, jawaban bagi pertanyaan yang bertanya bagaimana Allah itu. Jawabannya adalah Allah tidak serupa dengan makhluk. Ini kalau ada yang bertanya Allah di mana, jawab saja qiyamuhu binafsi. Allah berdiri sendiri. Allah tidak membutuhkan tempat. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an dijelaskan, innallaha laghaniyun 'anil alamin. Sesungguhnya Allah Maha Kaya. Allah tidak butuh terhadap apapun yang ada di dunia ini. Dalil akalnya apa? Allah tidak butuh. Dalil akalnya adalah Allah tidak butuh tempat, Allah tidak butuh sesuatu, karena sebelum adanya sesuatu itu Allah sudah ada. Sehingga ini menjadi bukti bahwasanya Allah tidak memerlukan sesuatu. Ada aliran yang berkata Allah itu ada di Arsy. Mereka menerjemahkan Al-Quran sesuai dengan teks, sehingga menjadikan teks-teks Al-Quran itu bertentangan. Sebenarnya teks Al-Quran tidak ada yang bertentangan. Hanya saja
ada ayat-ayat yang jika ayat-ayat di Al-Quran itu diterjemahkan secara letter-let, tentu akan bertabrakan. Akan tetapi jika dikembalikan kepada ayat yang mengatakan minhu ayatum muhkamatun wa ukhra mutasyabihat. Nah, di antara ayat Al-Quran itu ada yang sudah jelas dan ada yang membutuhkan penjelasan atau masih samar-samar. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya Allah itu ada di langit. Nah, dalil akalnya, kalau Allah ada di langit, terus berarti itu langit lebih besar daripada Allah. Kan ini sudah menantang Allahu Akbar yang setiap hari kita katakan. Kemudian ada yang berkata lagi, Allah ada di arsy. Kalau Allah ada di arsy, berarti ada yang lebih besar daripada Allah. Ini sudah melanggar keyakinan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Besar. Kemudian juga mengherankan, kenapa sebelumnya Allah sebelum terciptanya arsy, Allah kan tidak membutuhkan arsy. Kenapa setelah arsy itu diciptakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala perlu tinggal di sana? Ini kan kerancuan dalam berakidah. Akidah yang benar itu Al-Quran yang mengatakan bahwasanya Allah istawa alal arsy, Allah itu bersemayam di atas arsy, itu adalah ayat mutasyabihat, ayat yang membutuhkan penjelasan. Maka ditafsiri Al-Quran itu oleh ulama yang betul-betul mendalami Al-Quran dengan apa? Istawa bukan berarti duduk sebagaimana duduknya manusia. Akan tetapi istawa itu berarti istaula, yang bermakna menguasai arsy. Makhluk terbesar yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah arsy. Sehingga ketika Allah menguasai yang terbesar, sudah berarti menguasai semua yang ada di bawahnya. Itu adalah akidah yang keberapa tadi? Akidah yang kelima, yaitu qiyamuhu binafsihi. Jadi kalau ada yang bertanya Allah ada di mana? Jawab, Allah tidak memerlukan tempat, karena pertanyaan di mana itu menunjukkan tempat. Sedangkan Allah lah yang menciptakan tempat, menciptakan waktu. Oke, itu saya anggap yang kelima ini, sifat yang kelima sudah tuntas. Kemudian sifat yang keenam adalah wahidun atau wahdaniyah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Esa. Kita Asy'ari atau Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini bahwasanya Allah itu Esa, zat, sifat dan af'alnya. Artinya apa? Allah sosoknya itu Esa. Tidak berbeda dengan manusia. Kita manusia tersusun. Kita tersusun dari kepala, tangan, perut, kaki, dan sebagainya. Kalau Allah tidak, Allah itu Esa. Kemudian Allah itu juga sendirian, tidak membutuhkan bantuan, tidak membutuhkan serikat untuk menjalankan ketuhanannya. Di dalam ayat kursi juga itu dijelaskan, Allahu la ilaha illa huwa. Allah tidak Tuhan selain Dia. Kemudian disambung di sini di kitab Aqidatul Awam, wahyu. Allah itu hidup. Sekaligus juga Allah memiliki sifat hidup dan sekaligus memiliki apalagi istilahnya, hayyan. Begini, di dalam sifat 20 itu terbagi-bagi lagi. Ada yang disebut sifat nafsiyah, sifat salbiyah, dan sifat ma'nawi, serta sifat ma'ani. Itu tadi yang kujelaskan, sifat nafsiyah atau sifat diri Allah itu ada. Kemudian sifat salbiyah, sifat yang menghalangi yang selain Allah untuk
memiliki predikat yang disebut dengan Tuhan. Itu disebut sifat salbiyah, yaitu qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadis, qiyamuhu binafsihi, dan apalagi wahdaniyah. Kalau dia tidak esa, kalau dia membutuhkan awalan, ada tanggal lahirnya, ada tanggal matinya, kemudian sama dengan makhluk, ada dia membutuhkan orang lain, membutuhkan makanan, membutuhkan rumah untuk hidup, maka dia tidak pantas disebut dengan Tuhan. Makanya ini disebut dengan sifat yang meniadakan sifat ketuhanan bagi yang lainnya, atau disebut dengan sifat salbiyah. Yang selanjutnya adalah sifat ma'nawi dan sifat ma'ani. Sifat ma'nawi dan ma'ani sebenarnya ini cuma satu, tapi dibagi dua oleh ulama Asy'ari agar supaya kita meyakini bahwasanya Allah itu dia merupakan zat dan bukan cuma sifat. Karena ada juga orang yang meyakini bahwa Allah itu hanya sifat, dia bukan zat, sehingga dibagilah ini. Kan tadi sudah dibahas 6, kemudian ini 7 tambah 7 14, sisa 14 sifat lagi yang sebenarnya cuma dari dua sifat ini satu sebenarnya. Contohnya ini hayyun, dia sekaligus yang bersifat hidup, sekaligus juga hayyan, maha hidup. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Itu. Kemudian itu dua sifat ya, hayyun dan hayyan. Hayyun itu sifat, hayyan itu zatnya. Zatnya yang hidup, sifatnya yang hidup. Ini dua. Kemudian sudah berapa sifat itu? Qaimun. 8. Sudah 8 sifat ini. Qadirun, qadran itu dihitung sudah 10. Kemudian ditambah lagi muridan dan iradah. Qudrah iradah sifatnya, muridan qadiran itu zatnya. Jadi yang selanjutnya adalah dari sifat 20 itu adalah qadirun atau qadaran. Allah memiliki sifat berkuasa sekaligus mampu merealisasikan kekuasaannya. Apa dalilnya? Ini kebanyakan sifat 20 itu berasal dari ujung-ujung ayat Al-Quran. Allahu ala kulli syai'in qadir. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Apa dalil akalnya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa? Contohnya Allah Subhanahu wa taala maha kuasa adalah alam. Muridan. Beginilah, karena ada juga aliran yang disebut Qadariyah, ada yang disebut Jabariyah. Nah, paham Asy'ari, paham kita yang menentang itu, yang bisa menjatuhkan paham mereka adalah dua sifat ini, qadiran, muridan. Kalau Jabariyah mengatakan bahwasanya manusia itu tidak punya kemampuan untuk melakukan sesuatu, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bertentangan dengan akidah kita. Akidah Qadariyah juga itu mengatakan bahwasanya
manusia itu mampu berkehendak, sedangkan Tuhan tidak mampu berkehendak. Hanya saja Tuhan itu merealisasikan kehendak kita. Nah, ini ditentang oleh akidah kita, yaitu qadiran muridan. Allah Subhanahu wa taala itu berkuasa sekaligus maha berkehendak. Selanjutnya adalah sifatnya Allah itu ilmun dan alimun. Allah maha mengetahui segala sesuatu. Innallaha alimun bikulli syai'in alim. Yang artinya Allah Subhanahu wa taala terhadap segala sesuatu itu maha mengetahui. Apa dalil akalnya Allah maha mengetahui segala sesuatu? Ialah karena Allah muridan, Allah qadiran. Mustahil orang yang berkehendak, mustahil orang yang berkuasa itu merealisasikan kekuasaannya kalau tidak punya pengetahuan. Sehingga terrealisasinya alam ini berkat ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Sam'un, ini sifat yang selanjutnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha mendengar. Innallaha sami'un basir. Allah juga maha melihat. Perbedaannya dengan makhluk, kalau makhluk dia mendengar tapi membutuhkan telinga dan terbatas pendengarannya, sedangkan Allah tidak membutuhkan telinga dan dia tidak terbatas pendengarannya. Begitupun penglihatannya, Allah melihat tanpa mata, berbeda dengan manusia yang melihat membutuhkan mata. Kalau manusia hanya bisa mengetahui yang global-global saja. Contohnya, di dalam satu asrama itu ada 30 orang. Hanya itu misalnya yang dia tahu. Tapi kalau Allah, dia tahu berapa jumlah rambut yang ada di dalam tubuh, yang ada pada tubuh satu orang santri yang tinggal di asrama tersebut. Mengetahui berapa jumlah sendok, berapa komponen yang ada di dalam sendok, semuanya dia tahu. Semuanya dia lihat. Yang terakhir adalah kalam, sifatnya kalam dan dirinya mutakallim, dirinya mampu berbicara. Bicaranya Allah Subhanahu wa taala dengan kita berbeda. Kalau kita membutuhkan huruf, sedangkan Allah tidak. Kita membutuhkan suara, Allah tidak perlu suara. Ketika Allah berbicara, kita akan langsung paham tanpa melalui perantara. Itulah di antara sifat-sifat 20 Allah yang Subhanahu wa ta'ala. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah tadi pemaparan materi dari sahabat senior Khalil Afhami. Saya rasa yang dan tidak mungkin sahabat sekalian yang kurang jelas. Mungkin ada yang ingin perjelas tentang masalah yang tadi. Kami buka sesi tanya jawab. Jadi yang ingin bertanya silahkan open mic-nya, kemudian perkenalkan diri. Tabe. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ikram. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya dan yang saya hormati sahabat Muhammad Isran
sebagai Ketua Umum Mulia Yayasan Hadiah, dan sahabat saya juga selaku pemantik atau narasumber pada kajian kita pada malam hari ini, yaitu sahabat Khairul Afham dan teman-teman sekalian yang mengikuti kajian ini. Oke, baik, langsung saja. Yang ingin saya pertanyakan mengenai materi pada kali ini adalah tentang ketauhidan. Jadi tadi telah banyak yang dipaparkan oleh pemateri terkait bagaimana kemudian sifat dan zat Tuhan itu sendiri, atau sifat dan zat daripada Allah itu sendiri. Jadi muncul pertanyaan daripada saya tentang bagaimana kemudian pemateri memandang melalui pendekatan akli atau akal mengenai yang pertama adalah tentang apakah kita mesti membedakan antara sifat dan zat Tuhan, dan kenapa mesti kita batasi bahwasanya zat Tuhan itu hanyalah 20 misal, dan begitupun dengan sifat-sifat Tuhan. Mengapa kita mesti batasi? Sedangkan kita ketahui bersama bahwa Tuhan itu terbatas. Tuhan itu tidak terbatas. Sebagaimana tidak terbatasnya Tuhan itu dia melingkupi ruang dan waktu. Jadi ketika kita secara tidak langsung untuk kemudian membatasi zat dan sifatnya Tuhan, itu secara tidak langsung kita mengatakan bahwasanya Tuhan itu terbatas. Dan adanya non kontradiktif daripada penyampaian pemateri yang pertama. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, materi yang saya hormati tentang bagaimana kemudian kita menetapkan yang namanya identitas daripada Tuhan itu sendiri. Sebagaimana Tuhan yang Maha Esa itu kita kenal sebagai Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apakah selama ini yang kita sembah itu hanyalah merupakan sebuah identitas? Dari pertanyaan saya adalah bagaimana kemudian membuktikan tentang eksistensi daripada adanya Tuhan itu sendiri. Dalam hal ini ide apakah yang kemudian kita selama ini yakini hanyalah merupakan identitas, sebagaimana saya kenal Khairul ini hanyalah sebuah namanya saja, tanpa saya mengenal bagaimana itu Khairul. Dan mungkin itu dari saya, pertanyaan singkat dari saya. Saya akhiri dengan ungkapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itulah tadi pertanyaan dari pemirsa. Mungkin bisa dijelaskan langsung atau dijawab langsung oleh pemateri kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami persilahkan. Baiklah, saya akan menjawab sesuai dengan ilmu yang hanya saya kuasai. Yang pertama, Al-Quran itu adalah nakliyah, dalil yang tertulis atau dalil yang bisa dinukil, salin. Itu adalah merupakan ayat Al-Quran. Kemudian berbicara masalah ayat tidak terbatas hanya pada Al-Quran. Ayat juga ada di alam semesta, termasuk di dalam diri manusia. Sehingga sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan manusia akal yang menjadi juga pelurus atau penggerak seseorang untuk memahami ayat-ayat alam semesta ini, sehingga disebutlah pemahaman-pemahaman yang sesuai dengan akal disebut dengan dalil nakli. Pandangan dalil akli tentang adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kan sudah dijelaskan tadi, bahwasanya
adanya alam ini menandakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada. Itu adalah batasnya akal. Karena sesudah batas akal ini, untuk memahami Tuhan lebih lanjut, diperlukanlah penjelasan dari Tuhan itu sendiri. Maka turunlah Al-Quran dan hadis untuk menjelaskan tentang dirinya beserta aturan-aturan untuk manusia. Yang kedua, kenapa sifat 20 ini dibatasi hanya 20? Saudara Ikram tadi bertanya bahwasanya kenapa di Asy'ari itu sifatnya Allah dibatasi, sehingga bermakna bahwa Allah kita batasi juga. Di awal pembukaan saya sudah menjelaskan bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak hanya 20 dan tidak hanya 99, bahkan lebih daripada itu semua. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terbatas. Saya tadi tidak pernah mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan tetapi batasnya akal manusia dalam memahami Tuhan hanya 20 sifat saja. Selebihnya itu manusia tidak mampu lagi menggali menggunakan akalnya. Yang ketiga, identitas Tuhan. Tuhan kan menjelaskan kita tentang dirinya itu ada 3, yaitu zatnya, sifatnya, dan af'alnya. Ketiga-tiganya ini tidak terpisah. Ini zatnya Allah memiliki sifat dan af'al. Sifatnya, ketika Allah melakukan sebuah perbuatan, itu juga diiringi dengan sifatnya beserta zatnya. Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang dirinya, tentang bahwa Allah itu memiliki zat, sifat, dan af'al untuk membedakan dirinya dengan manusia. Adapun mengenal identitas seseorang bermakrifah kepada Allah dalam ilmu tasawuf itu terbagi kepada 3. Ada yang mengenal nama, ada yang mengenal sifat, ada yang mengenal zat. Maaf, saya salah sebut. Ada yang mengenal asma wa sifat, ada yang mengenal af'al, dan ada yang mengenal zatnya. Orang yang mengenal nama Allah saja, inilah orang yang paling bawah tingkatannya, yaitu sudah meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Esa, tapi belum mengetahui sifat dan af'alnya. Tingkatan berikutnya adalah orang yang mengetahui bahwasanya segala sesuatu yang terjadi di muka bumi ini merupakan perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu merupakan ma'rifah sifat wa af'al, atau mengenal Allah dari segi sifat dan perbuatannya. Yang terakhir ini adalah mengenal zat Allah. Biasanya orang yang begini, orang yang mampu mengenal zat Allah hanyalah waliullah. Saya sendiri tidak memahami tentang yang terakhir ini, karena ini yang terakhir tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Mungkin bisa saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih banyak kepada pemateri yang telah menjawab daripada pertanyaan daripada sahabat Ahmad Ikram. Saya pikir jawaban daripada pemateri kita pada kesempatan yang berbahagia ini mungkin sudah mewakili dari apa pertanyaan daripada sahabat. Baiklah, kita melangkah ke pertanyaan yang kedua. Apakah dari sahabat-sahabat atau dari teman-teman sekalian masih ada yang ingin dipertanyakan atau yang dipahami tentang materi kita pada kesempatan yang berbahagia ini? Saya buka satu pertanyaan lagi
sia-sia. Mungkin dari perempuannya ada. Kalau tidak ada, izinkan saya kembali bertanya. Oh ya, bisa. Kalau masih ada, silahkan. Karena juga kita berhubung juga tidak ada yang bertanya, jadi kita miss aja yang double 2 kali. Oke, Saya kita mohon persilahkan maaf, kembali mohon maaf. kepada saudara kita. Oh, ada. Jadi siapa ini? Ya, Kita kan saya Pak sahabat tadi moderator. yang Ikram sudah. Yang baru. Ya, Ya, kita ke penanya yang lain lagi. ya sebelumnya terima kasih kepada moderator telah memandu jalannya diskusi kita. Jadi saya rasa ini diskusi buat saya tidak ngantuk ya, persoalan ketauhidan, apalagi membahas persoalan sifat 20 tadi. Terima kasih sebelumnya kepada pemateri atau narasumber pada saat ini. Jadi yang saya ingin tanyakan ya terkait ya persoalan sifatnya Allah. Kenapa ulama-ulama sufi itu lebih kebanyakan membahas persoalan sifatnya Allah atau af'alnya Allah, perlakuannya Allah terhadap ciptaannya. Namun Allah tidak pernah atau saya belum pernah temukan membahas persoalan wujud Allah itu sendiri bagaimana. Dia tidak jelaskan secara tertulis baik di Al-Quran maupun di As-Sunnah. Nah, inilah kenapa saya ingin ditanyakan, karena sering saya temukan di masyarakat ketika sholat itu mengingat Allah, namun bukan daripada Allah yang diingat, namun bentuk daripada tulisan lafaz Allah itu yang diingat. Jadi bagaimana tulisan lafaz Allah itu yang diingat ketika sholat. Apakah ini termasuk pelecehan dalam sholat, atau mohon maaf bisa dikatakan musyrik karena mengingat tulisan bukan mengingat daripada Allah itu sendiri. Nah, yang saya ingin tanyakan yaitu tadi, apakah dalam mengingat Allah, apakah perlu untuk kita ketahui wujudnya atau cukup mengingat dengan ciptaan dan sifatnya? Saya lemparkan kepada narasumber. Terima kasih. Itulah tadi pertanyaan singkat dari sahabat senior Muhammad Yusran selaku Ketua Umum Muhibbul Lughatil Arabiyyah. Mungkin langsung bisa dijawab oleh selaku narasumber pada kesempatan yang berbahagia ini. Kami persilahkan. Baik, langsung saja saya akan menjawab pertanyaan ini semampu saya. Apakah dalam mengingat Allah perlu kita ketahui wujudnya Allah, atau hanya cukup dengan mengingat ciptaannya saja? Rasulullah SAW pernah bersabda yang artinya, janganlah la tufakir anil khaliq, jangan pikirkan tentang Allah, akan tetapi pikirkanlah makhluknya. Kemudian hadis lain, wa'budullaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Kalau kamu beribadah kepada Allah, seakan-akan kau beribadah itu dilihat oleh Allah. Engkau melihat Allah, atau seakan-akan engkau melihat Allah. Kalau kau tidak bisa merasakan itu, maka beralih kepada pilihan yang keduanya, yaitu beribadah dengan meyakini Allah Subhanahu wa Ta'ala melihatmu.
persoalan melihat wujud Allah ini dijelaskan juga di dalam akidah kita, akidah Asy'ari, bahwasanya wujud Allah itu akan kita lihat, akan tetapi tempatnya bukan di dunia, melainkan di akhirat, dengan penglihatan yang tidak bisa dipikirkan dengan akal. Artinya kita bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak bertempat itu dengan sesuatu yang pantas dengannya. Ini yang dikatakan oleh Andre Gurta Amin Sakaria. Kemudian untuk di dunia ini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan menghancurkan kita, sebagaimana di dalam Al-Quran ketika ini kisahnya Nabi Musa ketika dia pergi ke Bukit Tur untuk bertanya. Dia ingin melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Allah, perlihatkan wujudmu kepadaku. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai Musa, kau tidak akan bisa melihatku, tapi baiklah, kalau kau bisa bertahan melihat gunung itu, maka saya akan perlihatkan diriku ke gunung itu dan kau perhatikan gunung tersebut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menempatkan dirinya kepada gunung tersebut dan gunung tersebut itu diperhatikan oleh Nabi Musa alaihissalam, ketika Allah menampakkan dirinya kepada gunung tersebut, tiba-tiba gunung itu hancur dan membuat Nabi Musa alaihissalam pingsan. Nah, ini baru gunung yang ditampakkan Allah kepadanya, bukan Nabi Musa langsung. Gunung ini hancur dan membuat Nabi Musa pingsan. Ini efek dari melihat sesuatu yang bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi desain tubuh kita di dunia ini tidak diciptakan untuk memang melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena salah satu fungsi dunia ini adalah untuk ujian bagi manusia. Wala nabluwakum bisyai'in minal khaufi wal ju'. Itu kan di Al-Qur'an dijelaskan bahwa kita ini akan diuji di dunia. Salah satu ujiannya adalah beriman, meyakini adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa melihat wujudnya. Akan tetapi meskipun kita tidak melihat wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita bisa meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada dengan melihat ciptaan-ciptaannya. Contoh yang ada di diri kita, tidak usah jauh-jauh. Tangan kita ini kan bisa kita gerakkan sendiri semau kita. Kalau saya suruh angkat tangan, ya bisa angkat tangan. Tutup mata, bisa tutup mata. Tapi kalau saya coba suruh berhentikan detak jantung, siapa yang bisa? Ini artinya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menggerakkan hati kita. Semuanya itu kalau kita pikir sebabnya akan kembali kepada Allah. Seperti lampu ini lampu itu menyala disebabkan adanya listrik. Listrik menyala disebabkan adanya dinamo bergerak mengeluarkan listrik disebabkan oleh air. Air ini siapa, dari mana asalnya? Dari dalam bumi. Bumi siapa yang menciptakannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka otomatis segala yang ada di muka bumi ini akan membawa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya akal kita terbatas, wujud kita terbatas untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan tetapi merasakan berbagai macam nikmatnya itu bisa kita rasakan karena hati kita ini tidak terbatas dengan rasanya. Oke, itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Itulah tadi jawaban daripada selaku narasumber pada kesempatan yang berbahagia ini. Mungkin dengan berakhirnya jawaban daripada narasumber kita pada kesempatan yang berbahagia ini, maka berakhir pula lah atau kajian kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Bisa Saya ucapkan terima kasih banyak. Ya, bisa saya kasih kesimpulan dulu sedikit. oh ya, kepada materi
ingin menyampaikan kesimpulan pada kesempatan yang berbahagia ini. Sebagai kesimpulan dari penjelasan tadi, ada 3 pertanyaan yang tidak boleh kita tanyakan tentang ketuhanan. Yang pertama, di mana Allah? Ini tidak cocok karena Allah tidak membutuhkan tempat. Yang kedua, kapan Allah berakhir dan kapan munculnya Allah, ini juga tidak cocok karena Allah qidam, Allah itu tidak berawal dan Allah tidak berakhir. Yang ketiga adalah bagaimana wujudnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana, kapan dan di mana, jangan tanyakan ini tentang Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini saja penyampaian saya tentang akidah Asy'ari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.